Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Racun. Kalau pasien miskin paham, kita bubar. Katakan saya minum kopi bersama presiden. Lalu di dalam kopi itu saya letakkan 0,0000001% arsen. Apakah saya meracuni presiden? Kalau seumpamanya Kapolri langsung menahan saya di tempat, apa yang akan dituduhkan ke saya? Penganiayaan? Percobaan pembunuhan? Pertanyaan ini serius dan masuk akal sehat. Yang mati-matian ditutupi atau disangkal oleh jaminan kesehatan kepada pasien miskin. Jadi kita habis-habisan berjuang supaya pasien miskin jangan berpikir ke arah sini. Masuk akal enggak? Setelah saya melakukan tindakan yang tadi, memasukkan arsen 0,0000001% ke dalam minuman presiden, lalu saya bilang, saya menggunakan arsen dengan hati-hati dan bijaksana. Atau saya bilang, semua zat ada efek sampingnya. Atau saya bilang, saya memberikan arsen sesuai dengan kompetensi saya. Masih ada kok beberapa alasan yang lebih bodoh dari itu. Contohnya kayak, arsen ini tidak berbahaya kok pada dosis yang saya berikan, jadi saya nggak salah. Atau saya bilang, Pak Presiden kan tidak kenapa-kenapa. Di mana kerugiannya kamu bilang saya meracuni presiden dengan arsen? Atau saya bilang, oh tadi gulanya habis, kita di sini nggak ada gula, jadi ya saya pakai arsen. Saya kan bekerja dengan apa yang ada. Sampai sini kan dapat bayangannya bahwa alasan-alasan yang sering disampaikan oleh dokter selesai memberikan zat yang berbahaya itu sebenarnya nggak masuk akal. Meracuni pasien itu tidak perlu pasien itu celaka, apalagi tewas, nggak perlu. Bahkan pada beberapa konteks pasien tidak perlu mengkonsumsi barang itu. Umpamanya saya naruh cyanida di minumanmu, kamu belum minum minumanmu, kamu udah berhak belum bilang saya mencoba meracuni kamu? Nah, kemudian yang kedua, meracuni orang itu nggak mandang gelar. Driver ojol ngasih arsen ya racun, profesor penerima Nobel ngasih arsen ya racun, lulusan SD ngasih arsen ya racun. Dia nggak mandang gelar dan jabatan. Terus tidak memandang ketersediaan zat lain. Jadi kalau saya umpamanya tidak ada rotan, akar pun jadi, tidak ada gula, arsen pun jadi, kan salah. Jadi keterbatasan itu bukan alasan saya boleh meracuni orang. Dan nomor 4, ini yang penting juga, bahwa meracuni orang itu tidak selalu berarti bahwa kalau gejalanya hilang kita nggak meracuni orang. Saya nggak bisa bilang gini, Pak nyeri bapak kan hilang, meskipun besok bapak mungkin mati. Kan salah itu. Ini realita, karena dulu beberapa ratus tahun lalu dokter di Eropa pernah meresepkan radium. Radium itu menghilangkan nyeri, tapi radioaktif. Badan hancur, kena kanker dan lain-lain. Tapi nyeri hilang. Itu kan tetap meracuni. Siapapun dia, kalau sudah memberikan racun atau memberikan zat yang memenuhi syarat di bawah ini, ya udah kita bilang dia meracuni orang sakit gitu. Pertama, kalau kita memberikan zat yang meningkatkan risiko kematian, ini nggak perlu lulus SD kau buat tahu. Kalau saya ngasih kamu zat yang meningkatkan risiko kematian kamu, itu artinya saya racunin kamu. Apapun posisi dan jabatan saya terhadap kamu gitu. Jadi kalau saya atasannya kamu, saya ngasih zat ini ya berarti saya atasan bunuh bawahan. Zat yang diberikan ini contohnya kayak salbutamol pada pasien asma. Jadi kalau kamu asma dikasih salbutamol tablet apalagi ya kamu diracuni. Udah nggak ada no debate, karena salbutamol meningkatkan risiko kematian pasien asma. Nomor 2,
kalau zat yang diberikan ke kamu itu meningkatkan risiko masuk rumah sakit tanpa menurunkan risiko kematian atau meningkatkan harapan hidup. Jadi obat ini dikasih ke kamu, risiko masuk rumah sakitnya naik, umurmu nggak tambah panjang, singkatnya gitu. Itu kan meracuni. Contoh pada kasus ini ya sulfonylurea, khususnya glibenclamid, tapi ya glipisid, gliburit yang masuk. Dia meningkatkan risiko kematian dan dia juga meningkatkan risiko masuk rumah sakit. Artinya saat ini adalah racun. Jadi obat kalau kamu dikasih glibenclamid, glipisid gitu ya, kamu diracuni sama doktermu atau diracuni sama siapapun yang ngasih kamu obat ini, orang meningkatkan risiko kematian, meningkatkan risiko masuk rumah sakit. Nomor 3, zat yang diberikan itu merusak organ tanpa meningkatkan harapan hidup, kecuali pada kasus paliatif atau sakit terminal. Jadi kalau seseorang memberikan kamu obat, organmu hancur, tapi harapan hidupmu naik, umurmu tambah panjang, saya nggak bisa bilang orang itu meracuni kamu. Contohnya ada 2 yang paling sering di Indonesia. Spironolactone untuk pasien gagal jantung itu ginjalmu hancur, tapi umurmu tambah panjang. Atau insulin untuk pasien diabetes. Insulin itu risiko kanker naik, risiko masuk rumah sakit naik, risiko sakit jantung naik, risiko risiko diabetes, gula darah tidak terkontrol naik, tapi umurmu panjang, umurmu naik. Makanya kalau orang diabetes dikasih insulin ya dikasih terapi kualitas buruk, diabetes tipe 2 ya, dikasih terapi kualitas buruk tapi nggak bisa dibilang meracuni. Karena apa? Karena umurnya bertambah. Nah, contoh real dalam kasus nomor 3 ini yang bisa disebut meracuni adalah pemberian OAINS atau NSAID pada nyeri-nyeri kronis. Contohnya seperti kasus nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri tungkai. Itu kita tanpa mengatasi penyebab nyerinya, kita kasih aja NSAID, samefenamat, ibuprofen, meloxicam, natrium diclofenac, sodium diclofenac, itu kita kasih berbulan-bulan. Nah, ini meracuni pasien. Kenapa? Karena ginjalnya rusak, sendinya juga nggak membaik, nyerinya juga nggak diatasi penyebabnya. Nah, ini masuk definisi meracuni pasien nomor 3 ini. Dia memberikan zat yang merusak organ tapi tidak meningkatkan umur pasien. Poin nomor 3 ini penting. Karena poin nomor 3 ini membedakan antara dokter dan pengedar narkoba. Kenapa kita bilang orang itu nggak boleh mengedarkan narkotika di Indonesia? Karena kalau dia mengedarkan narkotika, dia meracuni masyarakat. Dia menghilangkan nyerinya tapi merusak organnya tanpa meningkatkan harapan hidup. Kamu pakai morfin, kalau kamu punya nyeri kronis yang bisa diatasi, nyerimu hilang, kamu ketergantungan, otakmu rusak. Nah, jadi kenapa kamu jangan jadi itu ibaratnya kita bilang kamu jangan ke pengedar narkoba, kamu ke dokter. Nggak sampai ironisnya kalau kamu ke dokter, harapannya adalah kamu nggak dikasih obat nyeri, disuruh pulang tunggu mati. Harusnya kan kamu ke dokter, kamu dicari penyebab nyerimu apa, diatasi penyebab nyerinya supaya kamu nggak perlu minum obat nyeri berkepanjangan. Atau fungsi yang sakit itu direhabilitasi, dilatih supaya nyerinya berkurang. Jadi tidak bisa kita itu terus ngasih obat nyeri sampai pasien gagal organ. Itu kita nggak berbeda sama pengedar narkoba kan, dalam aspek manfaat di masyarakat. Nah, jadi ini juga yang menjadi masukan ke jaminan kesehatan. Nggak bisa kamu klaim pukul rata, karena kalau kamu klaim pukul rata, dokter akan bisa jadi menjalankan fungsi sosial yang mirip dengan pengedar narkoba ya. Minum aja obat sampai gagal organ, minum obat nyeri sampai gagal organ, dan itu masuk kategori yang meracuni pasien. Maaf, agak konyol ya, tapi kalau kita meracuni pasien di praktek kedokteran, kita itu melanggar prinsip praktek kedokteran. Dan ini perlu saya ingatkan ke mahasiswa kedokteran, dokter muda, dokter, bahwa ya sudah nggak beres kalau kita sudah meracuni pasien. Pertama, prinsip justice. Kita kalau meracuni orang jelas kita
melanggar hukum. Prinsip authority. Kalau kita ngeracunin orang, umpamanya saya ngeracunin kamu atau keluargamu, ya nggak mungkin dong saya bilang, Bu, ini racun, minum ya. Nggak mungkin, saya kan pasti menjelaskan ini adalah sebagai sesuatu yang membantu atau obat. Nah, itu kan membohongi pasien, memperkosa, melanggar otoritasnya pasien. Prinsip authority kita langgar. Kemudian kalau kita meracuni pasien, kita memberikan zat yang meningkatkan risiko kematian atau meningkatkan kerusakan organ tanpa memperpanjang hidup, meningkatkan risiko masuk rumah sakit tanpa memperpanjang hidup, kita pastilah membahayakan pasien, melanggar prinsip non-maleficence atau do no harm kalau di film-film kedokteran. Dan yang terakhir, ini yang penting, kita melanggar prinsip beneficence. Beneficence atau manfaat. Prinsip beneficence ini sering dibengkokkan di Indonesia, terutama kalau ketika jaminan kesehatan klaimnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Beneficence ini diartikan dokter tidak boleh melakukan tindakan jika tidak ada manfaatnya atau manfaatnya tidak diketahui. Jadi nggak ada hubungan sama bahaya loh. Beneficence namanya manfaat. Jadi saya tidak boleh melakukan tindakan medis yang saya tidak ketahui bahayanya, manfaatnya, yang saya tidak ketahui manfaatnya, atau yang saya tidak yang saya tahu manfaatnya tidak ada. Contohnya, ini penting karena standar meracuni di kedokteran itu kalau sudah jadi dokter itu sedikit lebih tinggi daripada awam, dan itu wajar kan kamu dokter. Dan ini terjadi. Air infus, cairan intravena. Pasien bisa makan, bisa minum baik, trombosit rendah, kita pasang cairan intravena. Pasien kelebihan cairan, gagal jantung, gagal liver, gagal ginjal, bengkak masuk rumah sakit, kita kasih cairan intravena. Pasien tidak ada hubungannya dengan cairan dan kekurangan cairan dan fungsi ginjal dalam indikasi masuk rumah sakit, infeksi contohnya, kita pasang cairan intravena. Jadi kita memberikan sesuatu yang tidak punya nilai manfaat ke pasien. Itu melanggar prinsip beneficence. Dan beberapa dokter yang ketat mengatakan itu yang meracuni pasien. Ngapain kamu kasih sesuatu yang pasien gak butuh? Dan ketika kamu ketemu penyakit baru, ada kemungkinan dimasukkan ke dalam konteks penyakit baru, ternyata cairan intravena tanpa indikasi medis itu meracuni pasien. Memang membahayakan. Jadi kita meracuni pasien itu melanggar semua prinsip praktek kedokteran. Tapi kita iyain aja. Kenapa? Karena kalau enggak ya kita nggak kerja. Banyak obat yang tersedia itu ya meracuni pasien. Solusinya apa dong? Apa video ini cuma identifikasi masalah? Solusinya gampang. Ini sudah era artificial intelligence. Ini udah era Google. Jadi kalau kamu masih bisa diracun, itu bukan cuma salah yang ngeracunin kamu juga ignorance artinya. Kamu juga naif dan terlalu percaya ketika informasi itu terbuka gratis buat kamu. Google kata kunci. Saya kasih kamu kata kunci cara deteksi dokter ngeracunin kamu atau enggak. Kamu ke Google, kamu ketik, atau ke DuckDuckGo, atau ke mesin pencarian manapun, Bing. Kamu ketik nama obat, nama penyakit, mortality. Jadi contohnya gini. Kamu dikasih glibenclamide. Kamu ketik aja glibenclamide, diabetes, mortality. Nanti muncul apakah obat ini racun atau enggak, meningkatkan risiko kematianmu apa enggak. Kan kalau jawabannya di AI-nya bilang iya, kamu tanya doktermu, kenapa kamu racunin saya? Ya, Anda bisa coba juga dengan digoxin di kasus gagal jantung. Anda ketik digoxin, heart failure, mortality. Anda akan ketemu bahwa digoxin kemungkinan bisa meningkatkan risiko kematian. Nah, nuansnya ada ceritanya kenapa digoxin meningkatkan risiko kematian. Karena digoxin itu bisa dipakai dengan aman kalau konsentrasi obat di darah selalu diukur, selalu dipantau. Masalahnya pada prakteknya orang yang pakai digoxin ini adalah kaum yang mati nggak apa-apa, expendable, pasien kaum expendable yang anggaran kesehatannya itu nggak sampai buat kita ngukur konsentrasi digoxin. Maka kita pakai digoxin membabi buta tanpa tahu konsentrasi di darah. Pasien keracunan digoxin jelas risiko kematiannya naik. Nah, jadi kenyataan di lapangan ketika diterjemahkan ke dalam jurnal, ya bisa jadi digoxin memang meracuni pasien pada prakteknya. Secara teori mungkin enggak gitu.
Cara kedua untuk mengetahui kamu diracun atau enggak ya, ketik nama obat, nama penyakit, lalu hospitalization, artinya masuk ke rumah sakit. Contohnya kita pakai sekarang Theophylline di kasus asma. Itu kan banyak juga. Kalau di layanan primer itu pakai Theophylline tablet masih kita. Karena 50.000 nggak mungkin pakai inhaler. Inhaler minimal harganya 150.000. Jadi kita pakai Theophylline tablet. Jadi coba kamu ketik Theophylline, asma, hospitalization. Nanti kan kita situ ketemu kamu diracun. Jadi itu nanti ketemu bahwa Theophylline ternyata meningkatkan risiko masuk rumah sakit. Sederhana. Jadi kalau kamu melewatkan ini ya itu saya nggak bisa 100% menyalahkan yang racunin kamu. Kamu ignorance juga artinya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.